Mari sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan tidak mengurangi rasa hormat kita, kita boleh berada di tempat kita masing-masing. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama menghadap hadirat Tuhan, memasuki hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Kita percaya, walaupun di tengah-tengah mungkin segala masalah pada tahun ini, kita boleh tetap menyembah Tuhan dengan segala kekuatan kita, dengan segala jiwa kita. Kita boleh meninggikan Dia. Haleluya. Syukur. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat. Sekali lagi, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sama-sama kita nyembah Dia, sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah. Darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Oh, Engkau kudus Tuhan, sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah. Darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Oh, Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Lebih sungguh-sungguh lagi, kita naikkan sambil mengangkat tangan kita. Engkau yang kudus, Anak Domba Allah. Darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Oh, Engkau layak
sekarang dan selamanya. Hormat bagimu, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Haleluya. Oh, syukur. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembahmu Tuhan, kami tinggikan Engkau. Haleluya, 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 syukur Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Meskipun terkadang kami merasa berat ya Bapa, dalam segala permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kami ini, kami terasa berat untuk menyembah Engkau. Tapi biarlah Tuhan, sebagaimana lagu ini berkata, dengan segenap kekuatanku, dengan segenap hatiku, kami boleh meninggikan Engkau Tuhan. Bahkan di tengah-tengah segala situasi, segala permasalahan, kita boleh meninggikan Tuhan. Dan kita percaya Tuhan akan bersama-sama dengan kita. Tuhan bekerja bersama-sama dengan kita, mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu kapan corona akan segera berlalu. Tapi satu hal yang pasti, bahkan di tahun baru nanti, tahun 2021, Tuhan tetap bersama dengan kita. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Inilah Tuhan yang menjadi kerinduan hati kami, kerinduan anak-anak-Mu Tuhan, untuk selalu dekat dengan Engkau, selalu bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih ya Bapa. Kami buka ibadah kami pada pagi hari ini dalam satu nama yang besar, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Haleluya. Kita akan naik ke satu pujian bersuka cita, saudaraku ya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Mau bertepuk tangan, silakan bertepuk tangan tempat saudara berdiri ya. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah. Haleluya, amin. Sekali lagi, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin.
lagi berlalu. Ya, dalam segala macam kesukaran yang boleh diizinkan Tuhan terjadi di tengah-tengah tahun ini. Tapi kita tetap percaya penyertaan Tuhan selalu sempurna bagi kita. Sungguh jalan Tuhan tidak pernah kita terselami. Bahkan seperti tingginya langit dari bumi, itulah jalan Tuhan bagi kita. Tapi tetap satu hal yang kita mau pegang. Penyertaan Tuhan sempurna. Rancangan Tuhan mendatangkan damai sejahtera bagi kehidupan kita. Haleluya Yesus, haleluya. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam kehidupan kita pada pagi hari ini. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Amin. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Sama-sama kita bawakan tangan sambil naikkan pujian. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran. Sekali lagi, penyertaan Tuhan sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Amin. Mari jemaat kita membuka hati, kita masuk dalam doa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh persekutuan Tuhan Roh El Kudus, kami dapat kemurahan-Mu, ibadah online pada suasana Natal di tahun 2020. Kiranya Tuhan, Engkau memberikan kami hati yang rendah, pikiran yang tenang, agar kami dapat mengerti dan menyimpan serta melakukan firman-Mu dalam hati kami semua. Kuduskan hamba umat yang bersama-sama beribadah dan terima firman-Mu. Urapi setiap uraian kebenaran firman-Mu. Segala puji syukur bagi Tuhan, Juru Selamat yang mulia.
Kami sambut firman-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. GBT Logos, di mana pada ibadah Minggu tanggal 27 Desember kita kembali berjumpa dalam suasana Natal. Tema besar yang masih terpampang di gereja kita adalah 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 mengatakan demikian. Saya mengajak jemaat di rumah membaca masing-masing. 2, 3. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Kalau kita perhatikan dari ayat ini, maka penekanannya ada dua hal, yaitu kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Yang kedua, dalam kalimat kuasai dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa, ini berbicara tentang fokus. Itu sebab uraian firman pagi ini saya berikan judul pokok pemikiran renungan kupasan firman ini, dari tidak fokus menjadi fokus. Sekali lagi, dari tidak fokus menjadi fokus. Apa toh artinya fokus itu? Fokus memiliki pengertian seperti ini, saudara. Secara gampang untuk diingat. Yaitu tertuju penuh. Tertuju penuh pada sesuatu yang menjadi sasarannya. Terpusat dan terutamakan lebih dari hal-hal yang lain. Nah, itulah sedikit pengertian tentang memiliki fokus, arti daripada kita fokus pada sesuatu. Sekali lagi renungkan, arti dari fokus adalah tertuju penuh, terpusat dengan sungguh-sungguh, terutamakan melebihi dari hal-hal yang lain. Itu bisa dikatakan orang itu sedang fokus. Selanjutnya, kepada siapa kita fokus? Nah, ayat dari tema besar tentang 1 Petrus 4 ayat 17, antara kesudahan alam ini sudah makin dekat dengan situasi Natal. Kalau kita perhatikan dalam suasana Natal, maka fokusnya dari Injil Matius, Injil Lukas, maka fokusnya kepada Sang Raja Penyelamat. Coba kita membaca Matius pasal 1. Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-21. Di sana dikatakan, ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa
mereka. Dari satu ayat ini kita melihat Natal itu berkaitan dengan kesudahan segala sesuatu, maka kita perlu fokus kepada Sang Raja Penyelamat. Itu sebabnya orang-orang Majusi dia berkata, mana raja yang baru lahir itu? Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, kepada siapa kita perlu fokus? Kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja Penyelamat, Sang Penebus dosa, Sang Juru Selamat itu. Nah, ini yang harus menjadi fokus. Tapi ingat, perlu kita waspadai. Ada tiruannya. Dari Sang Penyelamat ini ada tiruannya. Kalau kita membaca kitab Wahyu pasal 13 dan seterusnya, kita menemukan satu ramalan yang benar dari kitab suci, yaitu akan munculnya tokoh penyelamat lain. Bukan Mesias, penyelamat yang diurapi, yang disebut Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, tetapi disebut dengan Antikris, si Dajjal. Jadi iblis akan meniru supaya dia memunculkan dirinya melalui manusia sebagai Sang Penyelamat dunia. Nah, ini perlu diwaspadai karena akhir dari cerita tentang Antikris ini, dia akan menyesatkan segala bangsa, dia akan membawa umat manusia pada kebinasaan. Mengerikan. Tapi ini nubuat, ramalan yang pasti terjadi dan benar. Itu sebab kalau kita mulai fokus kepada penyelamat dunia yang sejati itu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kita juga mesti waspada akan datang tiruannya. Seperti seolah-olah dia jadi penyelamat dunia. Padahal dia menjadi perusak, penghancur, pembinasa umat manusia. Nah, puji nama Tuhan. Mari kita lebih jauh merenungkan antara 1 Petrus pasal 4 ayat 17 tentang kesudahan segala sesuatu sudah dekat, yang kita kaitkan dengan Natal. Seperti yang saya katakan, ayat itu menjelaskan supaya kamu dapat menguasai diri, supaya kamu menjadi tenang dan berdoa. Ini berbicara fokus. Nah, fokus kita di akhir zaman dalam situasi suasana Natal tahun 2020 ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, umat Tuhan yang kekasih, maka saya merenungkan, kita tidak fokus kepada zaman yang akan berakhir. Kalau fokus kita ke situ, maka kita ini hidup dalam kegelisahan. Kita akan hidup dalam ketakutan dan kengerian. Kalau orang menunggu, mengerti akan terjadi suatu kehancuran, alam ini, peradaban umat manusia ini akan mengalami kemusnahan, kehancuran. Benar-benar mengerikan, bukan? Tapi dari ayat firman Tuhan yang saya kaitkan dengan situasi Natal tahun ini, haleluya,
Fokusnya bukan pada kesudahan alam. Tetapi kalimat supaya kamu menguasai diri, menjadi tenang, agar kamu bisa berdoa, ini fokusnya ke Tuhan. Nah kalau kita fokus ke Tuhan, lihatlah, apa sih keuntungannya? Lihatlah dalam seluruh kisah Natal, fokusnya itu di bayi yang lahir di kandang Bethlehem. Di sebuah palungan yang sederhana, yang hina di kandang binatang, yang dibendung dengan kain lampin, kain murahan. Tapi itu menjadi fokus semua. Ayo kita lihat yang pertama. Peristiwa Natal itu dimulai dengan perawan Maria, kata kitab suci, didatangi malaikat dan berkata, hai engkau yang mendapat kasih karunia, engkau akan mengandung seorang anak laki-laki, akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan seterusnya. Maria bergulat. Apa-apaan ini? Tiba-tiba ada sesuatu yang tidak masuk akal. Sesuatu yang menghancurkan pengharapannya. Sebab kita tahu sedikit kisahnya Maria ini sudah bertunangan dengan Yusuf. Bagaimana adat di Timur Tengah, begitu rupa seorang wanita itu, begitu ketat diawasi. Dia akan mengandung. Rasanya membuyarkan harapannya, menghancurkan harga dirinya, dan membingungkan. Sehingga Maria ini fokus kepada masalah. Dengan ungkapan, bagaimana mungkin malaikat, aku tidak mengenal laki-laki. Dia tidak bilang aku tidak bersuami. Kenal laki-laki aja enggak. Begitu polosnya, begitu murninya kondisinya perawan Maria ini. Ya. Tetapi ingat, semurni apapun perbuatan, sebaik apapun seseorang beragama, di mata Allah dia tetap orang berdosa. Itu namanya statusnya. Roma 3 ayat 23. Nah, begitu Maria fokus pada masalah-masalah. Tadinya begitu. Lalu dia berubah. Dari tidak fokus pada Tuhan, menjadi fokus kepada Tuhan. Lukas pasal 1 ayat yang ke-38. Maria ini dalam keberatannya dari berita yang dibawa malaikat itu tentang anugerah yang akan diterimanya sebagai penyalur berkat itu, dia berkata, jadilah apa yang kau katakan. Jadilah firman Allah, jadilah kehendak Tuhan. Sekarang Maria berfokus pada Tuhan. Tidak lagi pada masalah-masalah yang dia hadapi. Dia tahu gimana nanti reaksi Yusuf. Dia sudah pikirkan, dampaknya ke orang tuanya, ke teman-temannya, ke seluruh warga yang ada di sekitarnya. Tapi sekarang Maria tidak fokus pada persoalan-persoalan hidupnya. Masalah-masalah yang begitu silih berganti yang secara manusiawi pasti akan dia alami. Tetapi saudara lihat, begitu seseorang sungguh-sungguh fokus kepada Sang Raja Penyelamat, kepada Tuhan Yesus Kristus dengan segenap hati, maka terjadilah mujizat. Terjadilah pembelaan Tuhan. Salah satu dijelaskan, Tuhan yang menangani urusannya dengan Yusuf. Malaikat itu memberi mimpi Yusuf, jangan engkau
takut menerima Maria sebagai istrimu, dan seterusnya. Lihat, Tuhan memberi pembelaan dari masalah-masalah yang begitu pelik, yang begitu rumit, yang bisa menghancurkan kehidupan Maria. Diubahnya air mata menjadi permata. Diubahnya derita menjadi kemuliaan. Sampai dalam Lukas pasal 1, Maria berkata, jiwaku memuji Tuhan. Rohku bersukaria akan Allah juru selamatku. Haleluya. Mari kita fokus dalam situasi akhir zaman di mana kesudahan alam makin mendekat. Kita bukan fokus pada persoalan-persoalan hidup. Ini bukan berarti kita sama sekali tidak boleh memikirkan. Ini bukan berarti kita sama sekali tidak perlu menyelesaikan, menghadapi kenyataan-kenyataan problema hidup. Tapi persoalannya pada fokuslah kepada Tuhan dulu. Seperti Maria, perawan yang dipakai sebagai saluran keselamatan buat umat manusia. Maria fokus kepada Sang Juru Selamat, kepada Tuhan, kepada bayi yang dia kandung itu. Maka persoalannya Tuhan yang bela. Makanya ada nyanyian, Allah yang bela, siapa lawan dia. Haleluya. Coba kita lihat contoh dalam kisah Natal itu. Lukas pasal 2 ayat 15-16. Gembala-gembala di padang Efrata itu berkata, mari kita pergi ke Bethlehem. Dengan cepat-cepat mereka meninggalkan penggembalaan domba itu. Mereka menuju ke Bethlehem. Lalu dijumpainya bayi itu dalam palungan. Mereka bersuka cita. Ini namanya tidak fokus kepada pekerjaan melulu, tetapi fokus pada juru selamat dunia ini, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan penyelamat. Gembala-gembala ini fokus sampai ditinggal domba-dombanya di tengah malam. Bayangkan itu. Bisa saja dimakan binatang buas, bisa saja menanggung kerugian, ataupun kalau itu milik majikannya dia bisa mendapat hukuman, dimarahi dan seterusnya. Tetapi saudaraku, peristiwa yang ajaib, nyanyian di langit para malaikat yang didengarnya, berita malaikat, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan, di kota Daud, di Bethlehem itu. Ini membuat para gembala fokus kepada Sang Juru Selamat, melebihi pekerjaan-pekerjaan. Saudara, kita memang perlu fokus dalam pekerjaan di masa-masa pandemi ini. Begitu sulitnya pekerjaan. Perlu fokus, perlu inovatif, perlu kreatif, perlu ulet, perlu sabar, perlu telaten dan sebagainya. Tetapi lebih dari itu saya katakan, sesuai firman Tuhan, kita perlu fokus kepada Juru Selamat agar pekerjaan kita diberkati Tuhan. Agar pekerjaan kita Tuhan yang bukakan jalan. Agar Tuhan mengganti kerugian. Agar Tuhan memberi solusi-solusi, terobosan-terobosan yang tak terpikirkan. Rezeki yang tiba-tiba datang. Lebih dari itu, ada sukacita. Bukan ada satu kemurungan,
Bukan ada satu kegelisahan, kekhawatiran yang tak habis-habisnya. Gembala ini bersukacita. Haleluya. Itulah keuntungannya kalau kita fokus kepada pekerjaan. Maka kita terbeban berat. Kita kepikiran. Kita menanggung banyak beban-beban. Boleh saja. Tetapi kalau kita fokus Tuhan lebih dari pekerjaan, kita akan mendapatkan ketenangan. Seperti 1 Petrus 4 ayat 17. Supaya kamu jadi tenang. Tenang dalam sukacita. Bukan tenang melamun. Nah, itulah keuntungan dari contoh gembala-gembala ini. Selanjutnya kita melihat jemaat yang dikasihi Tuhan. Orang-orang Majusi ini yang datang karena bimbingan bintang timur itu, kita melihat dalam Matius pasal yang kedua ayat 11 sampai 12. Di situ intinya dijelaskan. Tadinya orang Majus ini tidak fokus kepada Tuhan. Dia fokus kepada bintang. Bintang ini ajaib, bisa bergerak. Cahayanya sangat terang, melebihi bintang-bintang pada umumnya. Orang Majus ini tidak fokus kepada tanda-tanda ajaib melulu. Seperti bintang timur yang berjalan itu. Juga orang Majus ini tidak fokus pada peradaban dari kekaisaran Romawi yang juga di tengah kota Yerusalem, di mana saat itu ramai orang fokus kepada budaya manusia yang sedang maju pada saat itu kondisinya. Tetapi orang Majus ini fokus kepada bayi di kandang itu, diekspresikan dalam bentuk dia mempersembahkan persembahan emas, kemenyan, dan mur. Persembahannya ini merupakan fokusnya untuk bersyukur kepada Tuhan. Bahwa telah lahir juru selamat dunia. Sang penebus dosa itu berarti jalan ke surga telah dibukakan. Tuhan Allah mengalah kepada manusia. Tuhan Allah mencari dan menjangkau yang hidupnya berdosa, yang hidupnya rusak, yang tidak punya pengharapan, yang tidak punya hak kepastian untuk masuk ke surga, yang tidak punya cara untuk beroleh pengampunan dosa. Melalui lahirnya sang juru selamat ini, maka manusia diberi pengharapan. Itu sebab orang-orang Majusi ini, mereka dari tidak fokus, mereka menjadi fokus. Tidak lagi fokusnya kepada tanda-tanda ajaib melulu. Tidak lagi fokusnya kepada peradaban-peradaban yang sedang maju, yang mengagumkan. Dari kekaisaran Romawi, dari istana Herodes, dari bait Allah di Yerusalem. Tidak. Dia fokusnya kepada sang bayi penyelamat itu. Yesus juru selamat. Dia sujud penyembahan dan persembahan. Penyembahan itulah bicara korban yang rohani. Persembahan itu bicara korban yang jasmani. Dalam suasana yang Natal, Tuhan rindu umatnya. Supaya ada korban rohani yang berbau harum berupa puji-pujian. Penyembahan lewat ibadah. Dan saya yakin Tuhan juga ingin umatnya diberi kesempatan untuk memberi persembahan-persembahan jasmani, materi, sebagai tanda syukurnya, tanda cintanya, tanda hormatnya kepada Tuhan lewat pekerjaannya di muka bumi ini. Jadi contoh yang ketiga ini orang Majus
adalah bentuk daripada fokus bukan kepada kemajuan peradaban dunia ini, tapi fokusnya kepada Tuhan di akhir zaman. Banyak orang fokus pada kemajuan teknologi. Orang fokus kepada situasi-situasi yang membuat mereka kagum ataupun membuat mereka ketakutan. Tetapi mari kita fokus kepada Tuhan, sehingga orang Majus ini mendapat apa, saudaraku? Dia mendapat pimpinan Tuhan yang baru. Engkau jangan kembali ke Herodes. Engkau harus menempuh jalan yang lain. Nah, dia diselamatkan. Sebab kalau dia kembali kepada Herodes pasti dibunuh. Ya. Dan kita lihat kisah dalam Natal itu. Setelah lewat peristiwa Natal, di bait Allah itu ada yang namanya Simeon dan Hana. Itu dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 25 mulai. Kemudian lompat ayat 36 mulai. Di situ bicara tentang Simeon dan Hana. Ini artinya tadinya tidak fokus pada keagamaan yang lahiriah. Mereka tidak lagi fokus pada persoalan-persoalan syariat agama. Mereka tidak lagi fokus pada bentuk-bentuk nilai-nilai agama secara lahiriah. Tetapi mereka fokus kepada Tuhan dalam bentuk menghargai, merindukan nilai-nilai rohani. Yaitu kebenaran, keadilan, cinta kasih. Nah, ini yang dilakukan Simeon dan Hana yang diwujudkan dalam ekspresinya menanti datangnya Sang Juru Selamat. Simeon bertahun-tahun dalam pimpinan Roh Kudus, termasuk wanita yang bernama Hana setelah ditinggal mati suaminya, dia tidak menikah. Dia menanti dan menanti datangnya Juru Selamat. Begitu juga kita, umat Kristen di akhir zaman, melalui Natal dan ayat tentang akhir zaman 1 Petrus 4 ayat 17 itu. Berarti Natal mempunyai makna begitu luas jauh. From Bethlehem to Maranatha. Dari Bethlehem kedatangan Yesus yang pertama. Dia akan datang kembali yang disebut Maranatha. Tuhan datang dari surga turun ke bumi dengan kemuliaannya yang besar. Berarti kita punya kesempatan untuk menanti kedatangannya ini. Penantian itu disertai dengan ibadah yang tekun. Disertai dengan kehidupan yang memperkenankan hati Tuhan. Disertai dengan banyak doa dan fokus kepada janji kedatangannya kembali. Akhirnya, dari uraian firman Tuhan ini, kalau saudara melihat apa sih untungnya orang yang fokus kepada Tuhan. Kalau kita baca Roma pasal 8 ayat 29, di situ dikatakan kita akan dijadikan serupa dengan gambar anaknya, yaitu Yesus Kristus. Artinya fokus kepada Tuhan itu kelak akan mengubah kita seperti dirinya. Saudara sedikit renungkan. Ketika Tuhan Allah menciptakan makhluk di air, di lautan, Tuhan cuma memandang air dan dia berkata, jadilah ikan-ikan. Berjuta jenis ikan muncul tiba-tiba. Ketika Tuhan Allah mau menciptakan tumbuh-tumbuhan, dia cuma memandang tanah dan dia berkata, memancarlah, tumbuhlah. Ribuan jutaan jenis tanaman, pohon, bunga muncul. Ketika Tuhan
Tuhan Allah menciptakan manusia. Dia menciptakan alam semesta, dia cuma berkata jadilah terang. Dia cuma memandang ke langit begitu. Tetapi ketika Tuhan Allah menciptakan manusia, dia enggak memandang ke laut, dia enggak memandang ke tanah, dia enggak memandang ke langit, dia memandang ke dirinya. Saudara baca itu. Marilah kita, dirinya itu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Marilah kita menjadikan manusia menurut peta dan rupa kita. Menurut gambar dan rupa. Wah, artinya apa saudaraku? Manusia itu benar-benar ciptaan Allah yang maha dahsyat, maha mulia. Karena itu harus ditebus melebihi para malaikat. Nah, melalui Yesus Kristus kalau kita sudah menjadi jemaatnya. Kita menjadi orang Kristen di akhir zaman 1 Petrus pasal 4 ayat 7 tadi. Kita melihat sasaran kita bukan cuma masuk surga. Tetapi sesuai Rom pasal 8. Kita akan diubah serupa dengan gambar anaknya. Itu sebabnya di kitab suci kalau orang tidak paham jadi salah ngerti. Kalau memahami itu jadi indah. Ada istilah kita itu mempelai wanitanya Kristus. Ini bukan bicara perkawinan, seksualitas, bukan. Ini bukan bicara nanti masuk surga kita mendapatkan bidadari-bidadari. Ini bicara keagungan, keajaiban, kemuliaan yang tiada tara. Dan itu diprioritaskan bagi jemaatnya. Itu sebab kalau saudara dan saya menjadi umat pilihannya, menjadi jemaatnya, kalau cuma disuruh setia ke gereja, berkorban, berdoa, mengampuni, suruh melayani, belum sebanding dengan kemuliaan yang disediakan. Sebab siapa yang setia sampai akhir, siapa yang sungguh-sungguh sampai akhir, dia akan mendapatkan satu janji keuntungan, diubahkan serupa dengan gambar Kristus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari jemaat yang di rumah sekalian, kita berdiri bersama-sama. Kita buka hati. Glory, haleluya. Ya Tuhan, biarlah firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami seringkali fokus pada perkara-perkara dunia yang meresahkan. Kami seringkali fokus pada kebutuhan lahiriah melulu. Kami seringkali fokus pada kepentingan diri sendiri. Kami seringkali fokus kepada keindahan, keramaian, kemegahan dunia. Bahkan seringkali kami fokus kepada persoalan-persoalan hidup yang silih berganti. Melalui Natal, ibadah bersama-sama pagi hari ini, kami diingatkan ada tindakan pilihan yang penting supaya kami fokus kepada Tuhan. Di situ ada pembelaan Tuhan, ada berkat Tuhan, ada sukacita dari Tuhan, ada kemenangan, ada keselamatan, bahkan ada kemuliaan yang akan dinyatakan di masa-masa menjelang zaman ini akan berakhir. Berkati umat-Mu, meteraikan Roh Kudus dalam setiap hati, sehingga kami boleh bertumbuh kerohanian kami, sekalipun lewat ibadah online. Nama Tuhan Jua yang dipermuliakan. Kami imani firman-Mu, kami mau taati firman-Mu, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat dan mempelai surgawi yang akan datang kembali. Haleluya. Amin. Mari jemaat kita tetap berdiri. Angkatlah wajah Anda. Ucapkan syukur di hati, angkatlah tangan Anda. Sekarang jemaat yang dicintai Tuhan, berkat surgawi, rohani, jasmani, pribadi, keluarga, hari ini, esok, sampai Maranatha dicurahkan dalam hidupmu.
oleh anugerah kasih sayang, berkat penyertaannya dari Allah yang esa dan kekal dan mulia, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa ibadah mendatang.